Pemirsa Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali melakukan sidak ke daya tarik wisata Jatiluwih, Desa Jatiluwih, Tabanan. Dalam sidak tersebut, Pansus TRAP menutup sementara 13 bangunan yang diduga melanggar lahan pertanian dengan pangan berkelanjutan atau LP2B dan lahan sawah dilindungi LSD dan secara simbolik menutup 3 bangunan dengan memasang garis penyegelan. Sidak Pansus TRAP DPRD Bali ke daya tarik wisata Jatiluwih dipimpin langsung Ketua Pansus Made Suparte, didampingi tim Pansus diantaranya Dr. Sompir, Ketut Recineng, dan Agung Sayoga, Gusti Ngurah Gede Mahendra Jaya, serta dari pemerintah Kasat Pol PP Bali Dewo Nyoman Rai Darmadi. Dalam sidak tersebut, Ketua Pansus TRAP Imade Suparte mengatakan dalam keterangan dihimpun di lapangan bersama tim Pansus TRAP dan Pemkab Tabanan, ada 13 temuan bangunan yang diduga melanggar dan 5 pengaduan masyarakat Dumas terkait pelanggaran bangunan lainnya. Ke-13 bangunan tersebut diduga melanggar lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan sawah dilindungi di kawasan daya tarik wisata Jatiluwih. Atas dugaan pelanggaran tersebut, Pansus TRAP DPRD Bali langsung menutup sementara 13 bangunan diduga melanggar aturan. Bahkan dalam kesempatan sidak tersebut, 3 bangunan secara simbolik dilakukan penyegelan oleh Satpol PP Bali dan Tabanan. Salah satunya di Warung Sunari Bali berada di tengah lahan persawahan. Kegiatan yang ada di wilayah LP2B dan LSD, ya, kita sudah sepakati bersama tadi harus disterilkan dari ada kegiatan bangunan. Sebagai langkah awal kami sekarang ini adalah penutupan dulu sementara. Karena SP sudah disampaikan kepada pejabat Kabupaten Tabanan, ya, Pak Sekda dan pejabat lainnya, itu tanggal 1 baru diberikan SP ketiga. Setelah tanggal 1, 7 hari baru ada kegiatan. Kalau udah ada SP itu artinya pembongkaran, ya. Nah, jadi sekarang ada 3 tempat itu nanti akan disampaikan oleh Pol PP dan kemudian Pak Sekda. Ya, kemudian kami juga mohon perhatian di luaran daripada kawasan ini juga ada bangunan di luar sana itu yang kita lihat ada juga melanggar LP2B dan LSD. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Dewo Nyoman Rai Darmadi menegaskan penutupan secara simbolik 3 bangunan melanggar dan akan disusul bangunan lainnya. Selain itu akan dilakukan pemanggilan terhadap 13 pemilik bangunan melanggar dan pengecekan terhadap 5 pengaduan masyarakat terhadap bangunan lainnya. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi terdata 13 sementara Pak ya, yang terdata yang sudah disampaikan surat peringatan 1, 2, 3 oleh Kabupaten Tabanan. Tentu kami akan melaksanakan tindak lanjut, ya, akan kami panggil semuanya ke-13 itu untuk memastikan bahwa surat peringatan yang sudah disampaikan oleh Kabupaten juga benar-benar bisa ditindaklanjuti sampai selesai. Artinya selesai sampai benar-benar kita lakukan finishing, sampai kembali ke situasi awal. Itu yang menjadi kesepakatan Pak Pansus. Nanti hal lain terkait dengan Dumas itu akan kita lanjut. Tentu kami juga berharap dari teman-teman kabupaten juga membantu kami. Dan hari ini, ya, pada kesempatan yang baik ini juga kami akan melakukan penutupan berupa polis. Sekda Tabanan Gede Susila menegaskan bahwa pembangunan di Desa Jatiluwih akan terus berkoordinasi dengan Pansus TRAP sehingga ke depan tidak lagi ditemukan pelanggaran yang dapat mengancam keberadaan DTW Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia. Sementara itu, diketahui sawah Desa Jatiluwih menjadi destinasi pariwisata dunia, namun belakangan keindahan sawah menjadi berkurang karena banyak tumbuh restoran dan pembangunan di sekitarnya. 227 hektar luas sawah di Desa Jatiluwih diduga hilang karena terdapat bangunan-bangunan di sekitar Jatiluwih. Yana, Bali TV.